Ya, saya melihat terjadi kegaduhan, ada seorang yang inisial M ya, yang sok kegeeran seolah-olah ditipu, kemudian memamerkan cek atas nama Reza Artamevia. Yang dimana sebelumnya itu sekitar kurang lebih tanggal 14, 15, 16, dia memposting menyindir-nyindir gitu. Kemudian saya turun tangan dan menghubungi pengacara mereka Z ya. Ya, pengacara nggak terlalu terkenal, tapi saya katakan, kalian belum pernah clearing, tapi kok merasa dirugikan. Nah, ini kan hanya masalah waktu. Jumat sore jam 4 kita minta waktu sampai hari Selasa. Kalau cek itu biasa, masih kosong dananya, tolong diundur gitu. Bukan menipu. Karena proses pemberian uangnya 75 juta itu hanya nggak sampai 2 minggu, dan dia mendapat keuntungan 10 juta, sehingga muncullah cek yang senilai 85 juta. Jadi boleh saya katakan, mereka tidak dirugikan, mereka hanya pura-pura ingin ngetop. Nah, kemudian muncullah video-video brutal yang orang yang tidak mengerti dan tidak tahu kok pengacara tidak melarang. Saya komplain. Nah, sehingga Reza membuat laporan pribadi, ya, laporan tadi malam, kemudian pasal 443 Undang-Undang KUHP ya, 441. Nah, jadi pencemaran nama baiknya masuk ke situ. Kemudian tadi siang juga dilaporkan dia menggelapkan cek. Ya, bayangkan orang udah diganti uangnya 85 juta, masih mau mamer-mamer soal dirugikan. Toh dalam konvensi persnya dia mengatakan bahwa sudah selesai dan ingin menuntut permohonan maaf. Ini bukan penipuan, mana ada orang bisnis kerjasama minta ganti cek. Itu kan cek diantar ke Panglima Polim, rumah makan Yutika, diambil temannya. Gara-gara terlalu terburu-buru. Ya harusnya dia bersabar, karena investasi awal maunya 200 juta, tapi ternyata uangnya cuma 75 juta. Nah, dan sudah dikembalikan. 2 kali transfer hanya dalam waktu tidak sampai 1 kali 24 jam. Hanya menunggu cek yang mereka kuasai. Sampai hari ini mereka tidak mengembalikan cek itu. Nah, kemudian yang membawa-bawa nama Reza Artamevia soal dilaporkan di Mabes, saya klarifikasi bahwa memang dulu ada Reza dituduh menipu dan menjual barang palsu, dan sudah dilaporkan balik bahwa orang itu loh yang mengubah laporan itu. Menurut saya perkara tersebut jelas-jelas adalah kasus perdata, di mana mereka melakukan satu perjanjian yang dibuat dalam bentuk akte jual beli, padahal sebenarnya perjanjian pinjam uang dengan berbunga, di mana dengan uang senilai 18 miliar itu sudah ada pengembalian, dipotong 2 miliar untuk keuntungan daripada si M nyonya dan pengusaha dari Malaysia tersebut. Nah, kalau misalnya pihak polisi memperhatikan perjanjian tersebut, itu murni apabila itu barang palsu, apabila itu barang cacat, dapat dikembalikan, atau apabila tidak terjadi kesepakatan maka ditempuh jalur musyawarah atau gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Harusnya polisi yang sudah mengerti itu langsung mengerti bahwa ini adalah kenapa harus repot-repot pergi periksa ke Amerika mencari segala macam. Simple kok. Nah, kemudian saya tegaskan bahwa pemilik emas atau perusahaan pembeli berlian itu memiliki perusahaan atau pabrik pembuatan berlian sintetis dalam jangka waktu 2 bulan. Sama dengan berlian yang 3 bulan kemudian dinyatakan palsu oleh orang itu. Kalau semua atau orang yang diterima proses jual beli kemudian 3 bulan komplain palsu, akan bangkrut semua penjual emas, penjual berlian di dunia ini dengan cara seperti itu, ya. Jadi dalam bisnis berlian itu apa ya, sudah lumrah, menyangkut kepercayaan. Nah, kalau di pengadilan nanti hakim tanya ini apa, jual beli, ya udah jual beli itu perdata, ya. Makanya lu jangan kasih barang lu kalau lu nggak percaya, lu jangan bayar kalau lu nggak percaya. Nah, kalau menyangkut itu ada turunan atau kepada lab dan sebagaimana, itu sudah pasal nomor 2. Kalau nggak benar ya tinggal gugat, kembalikan. Makanya kita dalam bisnis harus tahu siapa lawan, siapa kawan kita dalam berbisnis. Ada harta atau enggak, penipu atau bukan. Jangan ngerepotin polisi. Udah ngerepotin,
barangnya orang yang dituduhkan hilang, kemudian ngaku, akhirnya kan jadi repot. Padahal kan simple, kalau lu merasa itu palsu, lu gugat perdata, selesai. Reza ada rumahnya, ada pekerjaannya di Indonesia, ini kok mulai langsung ke polisi. Nah justru kamilah yang merasa berlian asli itu diganti dan dirubah. Minta agar ditetapkan sebagai tersangka dan hentikan laporan mereka di Barreskrim. Demikian. Bang, berarti memang ada hubungan bisnis atau kerjasama bang ya awalnya antara pelapor dengan. Saya nggak mau tahu karena ini bisnis cuma 2 minggu itu uang kembali. Dia juga nggak jelas bisnis apa. Yang jelas masa ada orang untung 75 juta dalam waktu 2 minggu dapat 10 juta, ya kan? Terus begitu dapat marah-marah. Kamu sadar nggak apa kaitan laporan ini dengan lu nggak takut mati? Siapa yang mikir kalau takut mati? Lu nggak takut sama saya, laporin aja. Lu jangan main-main. Seluruh Indonesia melihat kebrutalan kata-kata kalimatmu yang tidak senonoh. Kalau kamu mengaku ingin jadi artis, gue yakin bahwa lu nggak akan bakalan jadi orang hebat. Karena apa? Kalimatnya kasar. Udah mendapat keuntungan 10 juta dari Reza Artamevia, tapi masih mengejek dan menghina, mempermalukan Reza Artamevia. Makanya 2 laporan langsung, lu gelapin itu ceknya, kemudian lu ambil uangnya orang, lu dapat keuntungan, lu permalukan, lu hina-hina Reza Artamevia. Yang marah ini bukan lagi Reza, tapi Farhad Abbas marah sama kalian. Oke? Ada kerugian apa sih bang yang dialami Reza setelah ya rugi dong. Maksudnya ada selain yang tadi abang namanya tercemar. Ya Reza kan dari dulu udah dihajar ke situ. Kan makanya saya luruskan bahwa jual beli berlian itu ada perjanjiannya. Kalau tidak sampai dengan musyawarah, terjadi perkara perdata di Pengadilan Selatan, bukan di kepolisian. Lagian juga kan bukan berlian harga 100 miliar menjadi 100 miliar, baru DP 18 miliar. Dan keuntungan daripada penjual itu 2 miliar sudah dibayar, dipotong dari uang itu. Ya, lu sadar kan kalau dipotong itu apa? Lu untung. Udah dulu ya? Aku atau seperti apa bang? Setelah dilaporkan. Pengacaranya, pertamanya baik-baik, kita kontak. Tiba-tiba dia ngeyel gitu. Di Indonesia kalau orang udah dibayar udah diem aja. Dan lu ambil duitnya orang, ceknya lu simpan, lu jelekin, lu harus minta maaf, nggak begitu tuh ngeyel. Makanya diberi pelajaran nih pengacaranya dengan si M ini. Ya, sok belagu. Emang kalau pengacara hak komunitas, lu bebas menghina, lu bebas membiarkan. Lu pergi ke konferensi pers didampingi pengacaranya terlibat, otaknya di pengacaranya ini. Betul nggak? Ini kan bukan anak kecil. Wartawannya pengetahuan lu gitu. Nah, kita nggak tahu, kamu melaporin kita gara-gara laporin. Simpel kok. Bang, di video ya kalau nggak salah itu si M ini bilang ada korban-korban lain. Ya, panggil korbannya sini. Ya, itu hanya ngomong ada-ada, hanya membuat heboh gitu. Ya kan? Periksa tes urin. Dia menggunakan minuman atau apa? Periksa. Mana ada manusia yang punya rasa kemanusiaan menghina. Yang lu hina ini siapa? Reza Artamevia. Farhad Abbas saja hormat sama dia. Saya bela Reza. Apa kamu tuh siapa? Emang kamu anak pejabat? Orang kaya? Sampai berani, nggak takut nantang. Mau mati gara-gara menghina orang? Nggak mungkin lah. Sadar kek, ya. Sekalian tau nggak? Akhirnya gara-gara mulut lu pengacara dilaporin sama Reza yang laporin. Atau saya ini pengusaha bang? Nggak ada pengusaha kayak gitu berani nekat. Ntar akhirnya kalau udah pakai baju oranye, minta maaf begitu, betul nggak? Tapi memang ada komunikasi apa sih bang sama pengacaranya, tapi sampai akhirnya dia tetap transfer kemarin. Setelah apa tadi komunikasi? Enggak, dia kan dibayarnya kan 75 juta karena memang ada yang bilang udah nggak usah untungnya, dibayar 75. Tiba-tiba besoknya dari itu Reza udah bayar 10 juta, saya juga nggak tahu kan. Itu alasannya kenapa bang? Sampai udah terima harusnya ini malah ngejek. Lu udah untung, bukti mana? Lu buktikan lu ruginya di mana? Kamu ditipunya di mana? Ruginya di mana? Ya, udah untung 10 juta dan kita buktikan, ya. Ini saat dia bilang salah lawan, kita nggak salah. Udah untung, udah makan uang Reza 10 juta, merasa dirugikan, ya. Silakan nikmati laporan Reza, ya. Kita lawyernya Reza, bukan kita yang laporin, tapi Reza Artamevia. Bang, alasan pertimbangannya melaporkan kuasa hukum
Apa Pak? Sama aja. Kan kita ngasih uangnya tuh melalui pengacara. Yang ngasih nomor rekening itu siapa? Pengacaranya. Besok masih nongol, alasannya saya nggak enak ngedampingin, enggak. Yang tersinggung ya Reza, bukan pertama tersinggung. Itu kan hanya gara-gara masalah 10 juta. Makanya saya bilang, kalau sudah ikhlas itu uang 10 juta, kenapa mau minta lagi? Ya, orang udah sakit hati lagi, kenapa? Bisnis apa lah 2 minggu untuk modal 5 untung 10 juta, ya kan? Harusnya dicium tangan, kalau perlu cium kakinya Reza ya. Ini kayaknya kurang diberi pendidikan tentang etika oleh lawyer. Makanya lawyer pun nongol. Alasannya lawyer kepada saya, aku nggak ngomong. Lu ngomong. Alasannya tidak menyebutkan nama bahkan inisial. Inisialnya Reza. Ya nggak peduli, ceknya udah jelas. Kalimatnya terserah, gua mau se-Indonesia hukum dia. Dia nyebut bahasa kemaluan laki-laki dan kalimat anjing-anjingin Reza. Ya, gua mau lihat, lu nggak takut mati katanya kan gara-gara ngelawan Reza. Ya udah, ngapain persoalan hutang piutang harus nyawa pertaruhannya, betul nggak? Ya, Indonesia tonton dan tanya sama dia ruginya di mana, untung nggak 10 juta, ya dengan pengacaranya hitung pakai kalkulator. Kok sakit hati, kok baper banget, udah dibayar diam aja, nggak usah lagi, udah terima uang orang cek disimpan ngejek orang, yang nggak ada penipuan di sini, yang ada pemerasan, ditakut-takutin, ya makanya orang takut langsung dibayar. Padahal nunggu cek hari Selasa kan bisa kan, udah terbukti, udah diambil duitnya, bayar 85 juta. Bang, di video itu kan dia bilang mau lapor balik. Gimana? Lapor. Mau dapat berapa juta lagi? Udah 10 juta kan, lapor sana. Ya, belajar. Tambah lawyernya lagi, biar jangan bego ya, oke? Berarti nggak ada perdamaian Bang? Nggak akan ada perdamaian. Mana ada damai dilaporin? Kalau udah dilaporin ya tunggu aja, pakai baju oranye baru begini. Saya minta maaf. Oke? Bang, terakhir di video itu juga dia menyebutkan akan menyeret nama-nama di mana Seret saya udah jelaskan. korban. Itu korban dia nyebut kasus Semoya kan, yang itu udah berjalan. Kasus perdata. Ya, si Moya ngasih uang 18 miliar, dipotong 2 juta keuntungan. Polisi aja nggak baca perjanjiannya. Kalau palsu dibalikin, kalau palsu diganti, kalau mentok ke pengadilan Jakarta Selatan. Jelas kan? Mau diapain lagi? Mau dicari-cari kesalahan? Mau dikriminalisasi? Udah nggak usah banyak ngomong ya. Kalau ngantuk tidur, jangan nanti kurang tidur ngomong sembarangan. Oke, sana, salat subuh. Terima kasih.